Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Ibu di pelajaran administrasi pajak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang surat ketetapan pajak. Nah, apa sih surat ketetapan pajak? Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu surat ketetapan pajak, Ibu akan memberitahukan lagi, mengingatkan kamu lagi bahwa kita kemarin sudah belajar tentang SPT dan SSP, dimana kalau SPT itu gunanya untuk melaporkan pajak. Kalau SSP adalah surat untuk membayar pajak atau bukti pembayaran pajak kita. Nah, sekarang apa itu SKP atau surat ketetapan pajak? Yang kita tahu bahwa di Indonesia itu kan sistemnya kita menggunakan dua sistem, yaitu self assessment system dan withholding assessment system. Nah, untuk self assessment system kita kan sudah belajar bahwa untuk self assessment system wajib pajak harus menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri ya. Nah, setelah kita melaporkan pajak, terkadang kita itu salah atau melakukan kesalahan dalam pencatatan, ya. Nah, terkadang setelah kita melaporkan, Dirjen Pajak atau petugas pajak itu memeriksa hasil laporan pajak kita. Apakah laporan pajak kita itu betul atau salah, ya. Nah, untuk pembetulannya sendiri ya atau pemeriksaannya sendiri, Dirjen Pajak dan petugas pajak itu nanti akan membuat yang namanya surat ketetapan pajak. Jadi surat ketetapan pajak itu nanti ada dibagi 4 jenis ya. Tapi sebelum masuk untuk ke jenis-jenisnya, Ibu gambarkan dulu fungsinya, bahwa fungsi SKP atau surat ketetapan pajak yaitu yang pertama adalah sarana untuk melakukan koreksi fiskal. Yang kedua, untuk mengenakan sanksi administrasi pajak. Dan yang ketiga, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak. Yang keempat, sarana untuk melakukan penagihan pajak. Dan yang terakhir adalah sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Itu adalah fungsi dari SKP. Nah, tadi jenis-jenisnya surat ketetapan pajak itu yang pertama ya, ada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, SKPKBT atau surat ketetapan pajak bayar tambahan. Yang ketiga, SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang terakhir adalah SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Nah, apa sih yang pertama dulu Ibu akan jelaskan SKPKB. SKPKB itu ya, surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, ini untuk yang SKPKB biasanya jumlah pajak yang kita bayarkan itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Ya, jadi ada kurang bayar begitu ya. Jadi pokok pajak itu lebih besar dari jumlah kredit pajak atau yang kita bayarkan. Jadi kita mempunyai utang yang harus dibayarkan atau kekurangan pembayaran pajak. Itu tentang SKPKB. Yang kedua, SKPKBT. Apa itu SKPKBT? Yaitu SKP atau surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi, untuk SKPKBT itu biasanya setelah terbit SKPKB ya. Jadi, setelah terbit SKPKB ternyata ada beberapa kekurangan bayar pajak tambahan. Itu bisa jadi ada data yang belum terungkap ya. Misalnya dari koreksi fiskalnya ada biaya-biaya yang harusnya dimasukkan ya, tapi ini tidak ya. Jadi atau misalnya ada pembayaran pajak yang harusnya dibayar juga tapi ini tidak dimasukkan. Nah, itu namanya SKPKBT. Yang ketiga, ini adalah SKPLB, yaitu SKP atau surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
itu lebih besar daripada pajak yang terutang. Ini kebalikannya dengan yang SKPKB. Kalau SKPLB itu kita bayarnya kelebihan daripada yang sebenarnya gitu ya. Jadi pokok pajaknya itu seharusnya lebih kecil dari jumlah kredit pajak atau jumlah yang kita bayarkan gitu. Dan yang terakhir adalah SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Nah, ini SKP itu Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak itu sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang. Jadi tidak ada pembayaran pajak sebenarnya karena jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak. Jadi nihil gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis surat ketetapan pajak. Ada SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Nah, kalian jadi harus tahu kasus-kasusnya ini apakah masuk ke SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN. Ya, jadi kamu harus cermati kalau ada kasus yang nanti Ibu berikan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, SKPKB itu nanti akan dikirimnya lewat apa? Nah, nanti Dirjen Pajak akan mengirimkan SKP-nya bisa melalui datang langsung. Jadi ada petugas Fiskus yang datang menemui kamu di rumah kamu ya untuk memberitahukan SKP kamu ya. Yang kedua, itu melalui pos ya. Dan yang ketiga itu melalui jasa pengiriman atau kurir, jasa pengiriman ekspedisi gitu. Nah, itu adalah cara bagaimana SKP tersebut bisa dikirimkan. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan kalau tidak ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.